Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 2 Desember 1996, Kepolisian Kota Bengbu Anhui menerima panggilan telepon dari seorang pria tua bernama Chen. Dia melaporkan tentang penemuan jasad seorang wanita muda yang merupakan putrinya bernama Han. Beberapa polisi yang tiba di TKP mulai melakukan pemeriksaan, sedangkan detektif yang menangani kasus tersebut mulai menanyai Chen yang tampak putus asa. Menurutnya di hari itu, dia menjemput cucunya pulang dari sekolah dan mengantarnya pulang ke rumah karena anak dan menantunya sedang bekerja. Namun saat membuka pintu, Cheng mencium bau gas yang menyengat yang berasal dari tabung gas yang diletakkan di tengah ruang tamu. Melihat hal itu, dia pun segera mematikan gas sebelum terjadi hal buruk. Ketika membuka pintu kamar, Cheng juga melihat sebuah lilin yang sedang menyala dan segera mematikannya. Di sana dia melihat putrinya yang masih tertidur, dengan kondisi tubuh serta sebagian kepala yang tertutup selimut. Dengan lembut Chen membangunkannya, tetapi sang putri tidak bereaksi apa-apa. Merasa ada yang aneh, Cheng pun membuka selimut dan menemukan Han yang telah tewas dengan keadaan tubuh setengah polos. Setelah penemuan tersebut, Cheng pun segera menghubungi polisi dan menantunya yang tiba selang beberapa waktu kemudian saat polisi sedang memblokir seluruh area lingkungan itu. Berdasarkan penyidikan, TKP tampak cukup rapi dan tidak ada tanda-tanda perusakan atau pembobolan. Pada bagian lantai ruang tamu, terdapat bekas pengepelan yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku untuk berusaha menghilangkan jejak. Dan melihat tabung gas yang berada di dapur telah dipindahkan ke ruang tamu, serta lilin dinyalakan dalam kamar, sepertinya pelaku bermaksud ingin memicu ledakan. Tentunya dengan tujuan agar membuat kematian Han seolah-olah terjadi akibat ledakan gas dan bukan karena pembunuhan. Sedangkan di dalam kamar, polisi menemukan bahwa dua laci meja di samping tempat tidur telah ditarik keluar sepanjang 10 meter dan pintu lemari juga dalam keadaan dibuka. Pada kedua benda tersebut, ditemukan adanya beberapa sidik jari yang dipastikan bukan milik Han ataupun milik anggota keluarga lainnya. Han sendiri saat ditemukan dalam kondisi polos pada bagian tubuh bawah. Dan walaupun masih memakai sweater, pakaian dalamnya telah ditarik hingga ke atas dada. Menurut forensik, Han tewas akibat kesulitan bernafas dan waktu kematian sekitar jam 7 pagi. Dan diduga motif pembunuhan tersebut akibat pemerkosaan. Untuk melanjutkan penyidikan, seperti biasa polisi akan memeriksa latar belakang korban. Dan orang pertama yang diselidiki tentu saja sang suami yang bernama Ying. Mereka juga mendapat info jika akhir-akhir ini Ying mendapatkan banyak proyek baru di kantornya, sehingga pria itu datang lebih awal dan pulang larut malam. Dan akibatnya, hal ini berpengaruh pada hubungan kedua pasangan ini. Ying berasal dari keluarga baik dan sangat mapan. Ayahnya seorang pejabat penting di pemerintahan, dan ibunya adalah manajer umum di satu-satunya hotel di daerah tersebut. Sebagai anak pejabat, dia tidak pernah tertular kebiasaan buruk. Sebaliknya, Ying memiliki kemampuan luar biasa saat sedang bekerja. Saat itu dia bekerja sebagai asisten wali kota dan merupakan kader kunci yang dipilih oleh komite partai kota Bengbu. Ying menikahi Han yang berusia setahun lebih muda. Sang istri yang cantik serta anggun bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMP lokal. Setelah menikah, mereka pun memiliki seorang putra yang diberi nama Lung. Kehidupan pasangan ini diketahui sangat menyenangkan. Mereka tinggal di sebuah kondominium dengan luas sekitar 93 meter persegi. Bangunan kondo tersebut merupakan gedung berlantai 7 yang dibangun pada tahun 1980-an dan dianggap sebagai kondo kelas atas pada masa itu. Di hari kejadian, seperti biasanya Ying berangkat ke kantor bersama sang putra yang akan diturunkan di sekolahnya. Sebelum meninggalkan rumah, dia sempat mengingatkan Han agar tidak terlambat mengajar pada jam 8 pagi. Namun Han yang biasanya tiba di sekolah lebih awal saat itu tidak muncul di kelas, sehingga para siswa melaporkan hal ini pada kepala sekolah. Mengetahui hal tersebut,
Dengan kesal sang kepala sekolah mencoba menghubungi Han karena dia tidak menerima siapapun yang tidak masuk kerja tanpa izin. Namun setelah menghubungi beberapa kali, panggilan tersebut masih tidak ada jawaban. Dalam penyidikan lanjutan, polisi menemukan bahwa sebagian besar lingkaran pertemanan pasangan itu merupakan guru atau pegawai negeri dengan jadwal kerja yang sangat padat serta teratur. Namun setelah beberapa waktu kemudian, polisi tidak menemukan adanya orang-orang yang mencurigakan di antara pasangan tersebut. Pada awalnya polisi menduga bahwa kemungkinan ada orang luar yang merasa tersinggung dan melakukan balas dendam. Namun hal tersebut sangat tidak mungkin ketika polisi mengetahui jika pasangan ini adalah orang baik, ramah, serta sopan pada semua orang yang dikenal baik secara personal maupun dalam pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, dugaan awal yang merupakan pemerkosaan seketika berubah menjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Sedangkan pemerkosaan dianggap merupakan dorongan sesaat dan bukan motif utama, yang hal ini terjadi karena adanya sidik jari pada laci di samping tempat tidur. Sepertinya pelaku sedang mencari sesuatu, namun karena tidak menemukan apa-apa, dia pun memperkaos dan menghabisi korban. Hanya saja yang mengganjal pikiran sang detektif, pada umumnya perampokan biasanya terjadi pada larut malam dan bukan pada jam 7 pagi. Terutama karena lokasi TKP Kondo yang berada di dekat jalan raya yang sangat ramai, sehingga jam tersebut bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan perampokan. Melihat tidak adanya tanda masuk secara paksa, polisi pun berasumsi jika pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban. Namun karena tidak adanya saksi mata serta kurangnya bukti, sehingga penyidikan berjalan dengan lambat. 10 hari kemudian, polisi menemui Ying dan memintanya ikut ke kantor polisi untuk melakukan wawancara. Yang di sana pria itu kembali diminta untuk menceritakan tentang situasi pada hari kejadian sebelum dia berangkat kerja. Ying pun menceritakan segalanya dan mengatakan walaupun jam kantornya pada jam 8 pagi, namun dia masuk lebih cepat untuk membereskan beberapa dokumen. Dan di hari itu dia berangkat sekitar jam 6.40 pagi sambil mengantar putranya masuk ke sekolah. Saat meninggalkan rumah, dia bahkan mengingatkan Han yang sudah terbangun agar tidak terlambat untuk pergi mengajar. Menurut seorang tetangga, pada malam sebelum kejadian, dia sempat mendengar saat Ying dan istrinya sedang bertengkar. Ying pun dengan tegas menyangkal dan mengatakan jika hubungan mereka selalu akur dan tidak pernah bertengkar, walaupun telah menikah selama bertahun-tahun. Hal ini juga diperkuat oleh putra Ying yang saat itu masih berusia 8 tahun, yang dalam 3 kali kesempatan dia mengaku jika orang tuanya tidak pernah bertengkar. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba polisi telah memastikan jika Ying merupakan tersangka atas pembunuhan istrinya. Dan selama 7 hari, di bawah tekanan serta siksaan, pada akhirnya Ying mengaku jika dialah pelakunya. Berdasarkan kronologi yang disusun polisi, sehari sebelumnya, pasangan itu pergi berbelanja di sebuah mal. Yang saat itu Han memberinya uang sejumlah 6 juta dan meminta suaminya untuk menyimpannya di bank. Namun saat ditanya dari mana asal uang tersebut, Han menolak untuk memberitahu. Karena tidak puas dengan jawaban sang istri, keesokan pagi setelah mengantar putranya sekolah, Ying pun kembali pulang ke rumah untuk menanyakan asal uang tersebut. Namun karena Han tetap menolak memberitahu, mereka pun mulai berdebat hebat. Ketika suara Han mulai semakin meninggi, Ying yang marah mendorongnya ke tempat tidur dan mengikat tangannya ke belakang punggung. Setelahnya Ying menutupi kepala sang istri dengan menggunakan selimut, dan dengan kedua tangannya Ying membekap mulut serta hidung yang membuat Han tidak sadarkan diri. Dan setelahnya Ying kembali ke kantor untuk bekerja dan kembali ke rumah pada jam 9.50 pagi, namun sayangnya dia menemukan sang istri telah tewas. Agar tidak ketahuan, Ying pun melepaskan ikatan di tangan Han, dan untuk mengacaukan penyidikan polisi dengan menggunakan sebuah sajam dapur, dia pun membuat beberapa luka gores pada bagian leher Han. Setelah melepas celana dan mendorong pakaian dalamnya ke atas dada, Ying mengatur tubuh sang istri dengan posisi tengkurap dan menutupinya dengan selimut yang ditarik hingga menutupi kepala. Sebelum kembali ke kantor, dia juga memindahkan tabung gas dari dapur serta menyalakan lilin
dengan tujuan untuk meledakkan TKP. Dalam persidangan, Ying mengklaim bahwa pernyataannya tidak sah karena saat itu dia dipaksa untuk mengaku yang dilakukan di bawah tekanan dan mengalami penyiksaan selama 7 hari 7 malam. Akan tetapi pengadilan tidak menerima pernyataan tersebut dan Ying mendapat vonis hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun serta hak politik dicabut seumur hidup. Hal ini membuat kedua adik Ying tidak terima dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Provinsi Anhui. Mereka mengenal sifat Ying dan sepenuhnya mempercayai sang abang yang sangat tidak mungkin menyakiti istri sendiri. Sehingga kedua adiknya bertekad akan membawa kasus ini kemanapun dengan harapan Ying akan dibebaskan. Setelah meninjau dan melakukan penyidikan ulang, pengadilan tinggi menyimpulkan jika kasus tersebut tidak jelas dan sangat minim barang bukti, sehingga mereka memutuskan untuk kembali melakukan persidangan. Tetapi sayangnya dalam masa-masa menunggu sidang dilakukan, mantan Direktur Biro Keamanan Umum yang bertanggung jawab untuk mengawasi kasus tersebut tiba-tiba dimutasi dan digantikan oleh pejabat baru. Dalam persidangan kali ini, pengacara Ying mengajukan barang bukti baru berupa cairan pribadi milik si pelaku yang setelah diperiksa dinyatakan tidak cocok dengan milik Ying. Namun bukti tersebut ditolak oleh pengadilan yang menurut jaksa bahwa cairan tersebut didapat oleh Ying yang pergi ke salon esek-esek untuk mengambil alat pengaman bekas milik para tamu yang telah dibuang ke tong sampah dengan tujuan untuk menjebak orang lain sebagai pelakunya. Pada akhirnya pengadilan menerima argumen jaksa dan mengubah vonis hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Dan Ying yang tidak punya pilihan saat itu hanya bisa menerima keputusan tersebut. Selama berada di penjara, keluarga Ying telah mengajukan banding sebanyak 6 kali yang semuanya ditolak oleh pengadilan. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan sempat berencana untuk melakukan bundir. Namun saat memikirkan sang putra, Ying kembali mendapat kekuatan dan bertekad untuk membersihkan namanya. Dan untuk menemukan pelaku sebenarnya, dia harus tetap bertahan hidup sambil menunggu keadilan tiba. Hingga pada bulan Mei 2010, seorang jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung saat itu datang menemui Ying ke penjara untuk melakukan verifikasi barang bukti. Setelah berbicara selama berjam-jam, sang jaksa pun memahami situasi yang dialami oleh Ying, yang menurutnya pengakuan tentang tali pengikat tangan istrinya yang setelah dilepaskan dan dibuang keluar jendela saat itu tidak bisa dibuktikan, karena penyidik sendiri tidak pernah menemukan tali tersebut. Dan pengakuan Ying tentang melukai leher sang istri juga tidak bisa dibuktikan, karena luka akibat sajam tentunya akan mengakibatkan darah menyembur keluar. Sedangkan berdasarkan hasil otopsi, luka pada leher korban merupakan cedera setelah kematian yang ditimbulkan akibat otopsi. Sedangkan sidik jari di TKP merupakan milik orang lain, yang artinya pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang luar. Karena semua pengakuan Ying sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang ditemukan, sehingga kasus tersebut bisa kembali diperiksa. Yang 3 tahun kemudian, kasus pun kembali dibuka dan disidangkan di Pengadilan Tinggi Rakyat Anhui dengan memberikan bukti baru yang menyatakan bahwa persidangan sebelumnya tidak memiliki bukti yang akurat. Saat itu pengadilan membatalkan vonis sebelumnya dan membebaskan Ying dari segala tuduhan. Setelah 17 tahun di penjara secara tidak adil, pada akhirnya Ying dibebaskan. Walaupun telah kehilangan banyak waktu yang berharga, namun pria itu menerima dengan lapang dada. Setelah Ying dibebaskan, polisi kembali membuka kasus Han dan melakukan penyidikan ulang. Setelah menganalisa kasus, mereka memastikan jika motif pelaku merupakan pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Karena pada masa itu teknologi DNA telah cukup berkembang dan disempurnakan, mereka pun kembali memeriksa DNA pribadi yang ditemukan pada tubuh serta pakaian milik Han. Dan setelah membandingkan serta menganalisis DNA tersebut, tim analis menemukan bahwa ada lebih dari 30.000 orang dengan karakteristik DNA serupa yang tersebar di seluruh daratan Cina. Setelah diperiksa berdasarkan lokasi mereka pada saat kejadian, secara bertahap, polisi mempersempit dugaan tersangka dari 30.000 orang menjadi 300 orang. Namun saat menyelidiki tersangka ke-6 yang bernama Wu,
Saat itu polisi merasa sangat kaget karena pria itu merupakan inspektur polisi tingkat 3 dan kepala detasemen polisi lalu lintas kota Bengbu. Pada tahun 1989, Wu yang saat itu masih berusia 20 tahun bertugas sebagai polisi lalu lintas di kota Bengbu. Yang menurut rekan-rekannya, walaupun tidak pernah menceritakan tentang pribadi atau keluarganya, namun pria itu sangat cakap dan berdedikasi dalam pekerjaan. Dari hasil penyidikan, polisi pun mengetahui jika rumah Wu dan Kondohan berada di dekat jalan tol tempat pria itu bertugas setiap hari, sehingga Wu bisa melihat pasangan itu saat bersepeda menuju ke tempat kerja. Dan menurut salah seorang rekannya, setelah Ying dibebaskan, Wu seringkali membuka situs keamanan publik untuk mencari update terbaru dari kasus itu. Pada 27 November 2013, polisi menangkap Wu yang saat itu sedang bermain tenis bersama teman-temannya. Dan setelah menjalani interogasi sebanyak 4 kali, dia pun mengakui segalanya. Berdasarkan keterangannya, sebulan sebelum insiden tersebut, dia dan Han berkenalan melalui salah seorang teman, yang saat itu Wu seketika menyukai Han yang tampak cantik dan juga berkelas. Pada hari kejadian sekitar jam 7 pagi, dengan memakai seragam dinas, Wu pun mendatangi rumah Han. Saat melihat wanita itu hanya sendirian di rumah, Wu yang memiliki si otong mungil mengajaknya untuk melakukan happy ending yang tentu saja ditolak oleh wanita itu. Namun Wu yang setampan pulu-pulu saat itu mulai menerjang. Dia berhasil mengikat tangan serta memaksa Han masuk ke kamar tidur. Dan untuk menghentikan perlawanan wanita itu, dia pun membekap wajahnya dengan menggunakan bantal. Saat sedang memperkaos, Wu menekan bantal tersebut dengan menggunakan dagunya hingga Han tewas akibat tidak bisa bernafas. Ketika Wu mengetahui Han telah meninggal, dia pun mulai mengatur TKP sebelum akhirnya kabur dari sana. Dan dalam persidangan akhir yang dilakukan 2 tahun kemudian, Wu yang telah menjadi aki-aki cebol saat itu divonis dengan hukuman mati. Setelah kejadian ini, Ying menerima uang kompensasi sejumlah 2 miliar. Dia pun kembali diberi pekerjaan dengan posisi yang sama seperti sebelum insiden tersebut terjadi. Namun menurut Ying, karir bukan lagi merupakan prioritas utama karena baginya yang terpenting bahwa pelaku telah mendapatkan hukuman dan dia bisa kembali bersatu dengan sang putra.